Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian fikih ibadah dan tazkiyatun nufus bersama Ustaz Dimyati LC dengan tema keutamaan Zulhijjah dan Mudhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini, di mana kita masuk dalam rangkaian yang Allah berikan kekhususan kepada umat ini, yaitu umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sesungguhnya patut kita ini sedih dan malu setiap momen, setiap saat Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memulihkan, memutihkan catatan-catatan keburukan kita dengan iming-iming yang seharusnya itu menjadi motivasi kita untuk bersegera melakukannya. Namun mungkin karena bawaan manusia yang selalu ingin menunda-nunda, maka terkadang kita menganggap remeh dan begitu saja apa yang Allah berikan kepada hamba-hamba ini. Proses kita hari ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi afdalu min ashri dzilhijjah. Qila walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai'. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di 10 awal Zulhijjah ini tidak ada yang bisa menandingi pahalanya. Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ilallah, yang paling disukai oleh Allah. Ramadan, 10 akhir Ramadan. Tetapi Zulhijjah ini posisinya ada di depan. Ada di depan. Maka 10 awal inilah yang harusnya menjadi momentum terbesar kita untuk menghadirkan perubahan dalam jiwa kita, untuk menghadirkan perjuangan tawakal Nabi Ibrahim, untuk mencerna perjuangan dan pengorbanan kita sejauh mana pengorbanan kita untuk keberhasilan keluarga kita.
Karena amal yang kita lakukan di 10 awal ini pahalanya bahkan mampu menandingi jihad fisabilillah. Orang berjihad Bapak Ibu, orang berjihad itu dosa-dosanya diampuni kecuali hutang yang masih ada. Artinya Allah ingin mengabarkan kepada kita, ayo nih 10 awal. 10 awal Zulhijjah ini Allah kasih kesempatan untuk agar kita mampu. Sekarang tidak ada jihad. Jihad kita jihad harta, jihad kita jihad hawa nafsu. Tapi Allah kasih kesempatan kita untuk mendapatkan pahala lebih daripada jihad. Nah, tinggal amalan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghidupkan 10 awal Zulhijjah ini. Dulu kita sempat membahas bagaimana kita mengenal potensi amal kita masing-masing. Yang tidak mampu tahajud, tidak usah tahajud. Yang tidak mampu puasa, tidak usah puasa. Hanya mampu baca Quran, baca Quran. Tak mampu baca Quran, zikir. Tak mampu zikir, mati saja. Zikir la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahu akbar. Banyak zikir itu bisa diucapkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi hari ini tentu kita ingin menyelesaikan 2 tema besar. Pertama tentang keutamaan 10 Zulhijjah. Yang kedua terkait dengan kurban. Kurban ini harapan kita semua baik panitia ataupun yang berkurban ini mendapatkan kesuksesan, kesempurnaan dalam pahala dan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sejak Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada contoh di mana Qabil dan Habil diminta oleh ayahanda atas perintah Allah melakukan kurban, melakukan penyembelihan. Yang itu taruhannya, siapa yang kurbannya diterima, maka dia berhak menikahi Iklimah, saudara atau saudari kembarnya Qabil. Lalu keduanya ini berangkat dan melaksanakan perintah dan terjadilah pertumpahan darah, artinya kurban. Dan di sini Allah mengingatkan, di antara keduanya ini satu diterima oleh Allah dan satu ditolak oleh Allah. Yang diterima kurbannya Habil, yang ditolak oleh Allah kurbannya Qabil. Maka dengan rasa iri, hasad dan dengki dan tidak terima, si Qabil akhirnya berniat untuk menghabisi si Habil. Karena kurbannya enggak diterima. Namun Habil bilang, silakan, saya enggak akan menyakitimu, kalau mau bunuh silakan. Dibunuh. Nah, ini artinya bahwa kurban ini syariatnya sejak Nabi Adam. Dan kurban ini ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Sampai semalam Bapak Ibu saya masih ditanya tentang kurban. Pertanyaan itu terkait dengan ketika Ma'had Iskarima mengeluarkan edaran terkait awal Zulhijjah. Kapan dimulai, kapan puasa Arafah, dan kapan sholat Idul Adha. Ternyata dalam surat edaran itu ada perbedaan dengan kita yang di Indonesia ini, maksudnya dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu awal Zulhijjah jatuh pada tanggal 8 hari Sabtu. Kalau Saudi
jatuh pada tanggal 7 hari Jumat. Dan edaran Iskarima itu mengikut apa yang diputuskan oleh Saudi. 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 7 Juni. Artinya bahwa tanggal 15 nanti akan dilaksanakan puasa Arafah. Karena pada tanggal 15 Juni itu pelaksanaan wukuf jamaah haji. Lalu tanggal 16 akan dilaksanakan sholat Idul Adha. Sedangkan kita yang mengikuti pemerintah tanggal 16 baru puasa sunnah Arafah, tanggal 17 baru sholat Id. Saya ditanya, Ustaz, antum kan punya jadwal imam sama khutbah Id, antum ikut Iskarima apa ikut pemerintah? Ya kan? Lah kenapa? Karena masjid kami biasanya ngikut pemerintah. Biasanya ikut pemerintah. Saya bilang insya Allah saya ikut pemerintah. Nah cocok kalau begitu, aman jadwalnya. Ya, alhamdulillah. Saya bilang nanti insya Allah ketika khutbah kita akan bahas sedikit tentang perbedaan itu. Perbedaan yang terjadi, kenapa ada perbedaan antara kita dan Saudi. Terus panitia itu bilang, sekalian Ustaz nanti bahas tentang pembagian hewan kurban. Dagingnya gimana cara ngebaginya. Lah emang kenapa? Itu yang kurban itu selalu dapat dagingnya paling banyak. Lah saya bilang memang iya gak masalah. Tapi masalahnya setelah dikasih minta lagi. Dikasih jatah sekian plastik, nanti mintanya lebih banyak daripada jatah. Jadi kalau dihitung-hitung, itu yang kurban cuman nitip, cuman minta tolong disembelihkan, dagingnya dibawa pulang, jamaahnya dikasih jeroan. Kan begitu. Kenapa? Karena ketidakpahaman kita. Al-Quran jelas, lan tanalul birra. Kita ini enggak akan dapat pahala yang sempurna dalam kebaikan hatta sampai kita tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kita ini menginfakkan, mensedekahkan sesuatu yang paling kita sukai, yang paling kita sayangi. Berat untuk mensedekahkan semua daging kurban, tapi itulah yang paling afdol. Makanya Nabi ketika kurban 2 ekor domba, beliau enggak minta banyak. Enggak minta karena 2 ekor berarti saya minta 2 pahanya. 1 ekor 1 paha. Enggak, Nabi ngambil 1 bagian, paha bagian depan. Sisanya kemana? Disedekahkan, dihadiahkan. Nah maksud kami Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan kurban yang nanti kita bahas. Kalau ternyata ada yang tak terbahas, masih ada keraguan, silakan kita diskusikan. Ya. Dan tentu apa yang akan kami sampaikan dari jawaban-jawaban ini, tentu ini berdasarkan ilmu, berdasarkan pendapat para ulama. Kalau toh nanti kiranya ada jawaban yang berbeda dengan keyakinan jenengan, ya silakan. Sama seperti ini, sepertinya sudah mulai banyak yang hadir. Kita akan menjelaskan tentang perbedaan hari raya. Ini dari tahun ke tahun sering terjadi, bingung. Kalau kami tanya nih Bapak Ibu nih, mudah-mudahan jawabannya satu Pak. Besok nih, Lebaran Idul Adha, jenengan mau ikut Saudi tanggal 16 sholatnya, atau mau ikut pemerintah tanggal 17 sholat Idul Adha-nya?
Ikut mana? Hah? Ikut pemerintah. Ada yang mau ikut Saudi? Kan Saudi itu wukuf di Arafah itu tanggal 15. Puasa sunnah Arafah tanggal 15 di Saudi bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kita puasa Arafahnya tanggal 16. Orang sudah selesai wukuf. Jenengan mau ikut mana sekarang? Oh, udah terlanjur diumumkan. Udah dimusyawarahkan bahwa kita sholatnya ikut pemerintah. Tidak apa-apa. Terlanjur tapi kita tambahi dengan ilmunya. Fokus sejenak Bapak Ibu supaya kita itu legowo. Nerima orang yang berbeda dengan kita itu enak. Kenapa? Karena semua atas dasar ilmu. Jenengan mau ikut Saudi boleh, sah. Jenengan ikut pemerintah boleh dan sah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan puasa sunnah Arafah, itu disebutkan saumu yaumi Arafah. Saumu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah. Hari itu, hari Pak, Bu, itu menandakan tempat atau waktu? Hah? Kapan berangkat? Insya Allah hari Senin. Hari Senin itu tempat apa waktu? Kalau saya tanya, kajian kita di mana? Di Gedung Serbaguna. Gedung Serbaguna ini tempat apa waktu? Tempat. Kapan kajiannya? Jam 7. Jam 7 itu tempat apa waktu? Oke. Kalau kata Nabi, puasa hari Arafah, hari itu tempat apa waktu? Bingung lagi nih, ada yang tempat, ada yang waktu. Hari nih, hari itu tempat apa waktu? Coba yang kompak nggak apa-apa nih, ya kan? Kita ulang lagi pertanyaan begini. Kajian rutin di sepanjang kapan? Oh, kajian rutinnya setiap hari Ahad. Hari Ahad itu waktu apa tempat? Waktu. Oke. Jangan dirubah lagi. Di mana tempatnya? Di Gedung Serbaguna ini tempat apa waktu? Tempat. Sekarang kita balik ke hadis Nabi ini. Kata Nabi, saumu yaumi Arafah. Puasa hari Arafah, ada harinya. Puasa hari Arafah. Hari itu waktu apa tempat? Waktu. Arafah itu waktu apa tempat? Nah, jelas ya. Yaum hari itu waktu, Arafah itu tempat. Dari hadis ini, karena menyebutkan hari yang menandakan waktu dan zaman, artinya waktu, itulah ulama berbeda pendapat. Kalau Nabi bilang saumu Arafah tanpa ada hari, ulama sudah nggak ada berbeda pendapat. Puasa Arafah. Arafah itu tandanya tempat. Maka selama orang wukuf di Arafah, maka hari itulah sunnah puasa Arafah. Karena ini waktu, ada harinya hari Arafah, maka tidak terkait dengan orang wukuf dan tidak wukuf di Arafah. Ya? Karena dia waktu. Tidak ada kaitannya dengan tempat apakah ada orang wukuf atau tidak. Kalau misalkan kita anggap kan orang wukuf di sana tanggal 15, kenapa kita puasa sunnahnya tanggal 16? Pertanyaan kita begini dulu. Bapak Ibu, kalau seandainya pihak pemerintah Saudi menentukan bahwa
tahun depan mengingat, menimbang, bla 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 bla, tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Tidak ada pelaksanaan ibadah haji. Berarti tidak ada orang wukuf di Arafah. Ya, karena enggak ada pelaksanaan ibadah haji, tidak ada orang wukuf di Arafah. Apakah puasa sunnah 9 Zulhijjah itu kemudian hilang dan gugur atau tetap berlaku? Emang loh kalau gugur 2 tahun diampuni, berbeda dengan puasa Asyura. Puasa Asyura itu diampuni setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kalau hilang kesunahannya, nih kita yang banyak dosa gimana caranya bertaubat? Gimana caranya menggugurkan dosa? Kalau melewatkan puasa sunnah Arafah, Ustadz nggak ada lagi orang wukuf di Arafah, berarti puasa sunnah tidak adalah. Betul begitu? Kita ini dulu ya. Nanti kita akan kembali kepada hadis. Rujukannya tetap pada ilmu. Sampai di sini bisa dipahami mudah-mudahan ya. Yang kedua, karena ini waktu, ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke yang kedua, kami mengingatkan, sepertinya saya sudah sampaikan di sini. Ketika kami umroh Ramadan kemarin, Pak, Bu, full Ramadan. Berangkat dari Jakarta itu jam 1 dini hari. Jam 1 dini hari, ya kan? Dan waktu itu juga ada perbedaan. Kalau tidak salah Saudi hari Senin puasa Ramadan, kita hari Selasa, kalau nggak salah begitu. Berangkat transitnya pesawat di Dubai, Abu Dhabi, ya kan? Berangkat, Bu. Berangkat jam 1 dini hari sebelum subuh. Sampai di Abu Dhabi juga sebelum subuh. Sebelum subuh. Sampai jamaah yang bareng kita itu ketika dikasih makan nggak mau nerima karena masih nengok jamnya jam Indonesia. Oh ini sudah apa? Sudah imsak, sudah habis, udah waktu subuh, nggak mau dia. Sama saya ambil saja, saya makan, ambil nunggu waktu imsak. Tiba-tiba ada pengumuman oleh pihak maskapai penerbangan. Para penumpang yang terhormat, bagi Anda yang beragama Islam dan ingin melaksanakan puasa esok hari, maka kami persilakan untuk menghabiskan makan sahurnya karena sebentar lagi akan masuk imsak dan waktu subuh. Yang lihat waktu Indonesia sudah jam 6 lebih. Bingung gak ada makanan, salah sendiri. Saya makan aja. Iya. Kebayang kita perbedaan waktu ini, Masya Allah. Indonesia dan Saudi bedanya kalau Jakarta 4 jam, kalau Papua sampai 6 jam. Negara lain Saudi jam 12 malam, di sana jam 12 siang. Jam 12 siang. Maka ada pengaruhnya. Kalau kita ikut Saudi misalnya, ini di Saudi jam berapa sekarang? Kalau jam Saudi ya, jangan hitung mundur berarti ya. Belum subuh. Kenapa kita sudah kajian? Harusnya kita sholat subuhnya ikut. Oh ya Bu ya, bentar lagi kan, 2-3 jam lagi mungkin kita sholat subuhnya. Kan begitu. Nah baik. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah melakukan puasa sunnah Arafah itu sebelum disyariatkan haji. Di tahun kedua Hijriah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun keduanya Nabi sudah puasa sunnah. Tanggal 9 Zulhijjah. Pada waktu itu belum disyariatkan haji. Maka enggak bisa jadi patokan. Pokoknya Arafah di sana orang wukuf, kita harus puasa sunnah. Ada yang mengatakan haji itu diwajibkan di tahun ke-6.
tapi gagal. Kemudian tahun ke-7 kembali lagi. Ada yang mengatakan di pertengahan hijrah 9, sehingga di situ terjadi haji wada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haji perpisahan. Tahun ke-9 hijrah itu ada utusan haji berangkat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Berarti kemungkinan tahun ke-9 atau paling enggak kalau kita ngambil pendapat yang lain tahun ke-6 Hijriah disyariatkan ibadah haji. Nabi puasa sunnah Arafah sudah sejak tahun kedua Hijriah. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan perbedaan ini adalah di mana terjadi perbedaan matali', terbitnya matahari. Antara Indonesia dan Saudi berbeda, makanya berbeda waktu. Sangat jauh kita. Perjalanan pesawat saja 9 jam. Jangankan yang jauh, dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di masanya Khalifah Muawiyah, dulu ibu kota muslim itu berada di Madinah. Kemudian sampai kekhilafahan Umar pindah ke Kufah di Baghdad. Muawiyah pindah ke Syam, Damaskus. Ada namanya Quraib. Quraib ini penduduk Madinah. Dapat tugas untuk menyelesaikan sesuatu di kota Syam, di Damaskus. Maka berangkatlah dia dari Madinah ke Damaskus. Setibanya di sana, Madinah dan Damaskus ini kalau perjalanan mungkin 24 jam lah. Ya. Sampai di sana, kemudian pas hari Kamis, ya kan? Itu penentuan puasa Ramadan. Karena langit ini cerah, bulannya gampang dilihat, Quraib ini ngelihat hilalnya itu nampak. Dan yang lain pun nampak. Ngelihat semua. Maka hilal sudah nampak, diputuskan di Syam, di Damaskus itu puasa Ramadannya awalnya dimulai pada hari Jumat. Khalifah Muawiyah menyaksikan, Quraib menyaksikan, penduduk melihat. Sampai kemudian perkara ini selesai, Quraib kembali ke Madinah. Sampai di Madinah itu belum lebaran, masih akhir-akhir Ramadan. Ya kan begitu. Ditanya, ya kan? Kapan di Syam itu mulai puasa? Di Syam itu mulai puasa hari Jumat. Di Madinah puasanya hari Sabtu. Jaraknya mungkin sini Jakarta lah, atau sini lebih ke Lampung mungkin. Jarak mungkin begitu, lebih kurang, atau ke Palembang jaraknya. Lalu akhirnya beliau Quraib ini menemui Abdullah bin Abbas, bertanya tentang masalah ini. Kok bisa berbeda nih? Di Damaskus puasanya awal harinya hari Jumat, di Madinah kok hari Sabtu. Kok bisa berbeda? Maka kata Abdullah bin Abbas, Nabi berpesan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah sesuai dengan ketika engkau melihat bulan hilal, dan berlebaranlah, berbukalah ketika engkau melihatnya. Nah terus di Damaskus, di Syam itu kalian kan melihatnya itu di malam Jumat. Sedangkan kami hari itu enggak bisa ngelihat, enggak nampak hilalnya. Sedangkan lanjutan hadis itu fa in ghumma alaikum, kalau tak nampak karena mendung, karena awalnya tebal, maka sempurnakan 30 hari Sya'bannya. Maka karena tidak nampak malam Jumat, kami sempurnakan Sya'ban 30 hari, Sabtunya baru kami puasa. Oh begitu.
Wa hakadza amarana nabi, dan beginilah Nabi menyuruh kita. Jadi ada perbedaan. Ini sudah sejak dulu dan wajar, bahkan Syekh Muhammad Ibnu Saleh Utsaimin ini juga mengatakan ya silakan sholat sesuai negara masing-masing. Karena berbeda matlaknya, terbit mataharinya. Berbeda. Ya. Jadi di antara ulama Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambali, sebagian pendapat Imam Maliki mengatakan bahwa matlak terbit matahari itu diambil keumuman hadis. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Kalau ada satu orang melihat hilal, maka semua harus berpuasa. Maka kalimat ini diambil oleh jumhur, maka kalau sudah ada hilal nampak semua harus berpuasa. Kalau nampak hilal 1 Zulhijjah, maka semua harus sama. Tapi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak harus sama. Apabila ada perbedaan matlak, perbedaan terbit matahari, bulannya, maka berbeda sesuai dengan negara masing-masing. Sholatnya, puasanya sesuai dengan negara masing-masing. Jadi yang mau sholat Idul Adhanya tanggal 16 sah, tanggal 17 sah. Kan masalah kita puasanya Ustadz, sudah dijelaskan tadi puasa itu di tanggal 9 Zulhijjah. Karena waktu yang berbeda, kita tanggal 9 Zulhijjahnya tanggal 16, Saudi 9 Zulhijjahnya tanggal 15. Jadi enggak masalah. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya itu sudah ada sejak dulu. Kalau kita mau ngikut Saudi silakan, ngikut pemerintah silakan. Dua-duanya ada dalilnya, ya. Jadi kita nggak bisa harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah tanpa ada penafsiran, tanpa ada keterangan. Contoh begini, kan Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ketika itu diucapkan Nabi sedang berada di kota Madinah. Dan Islam belum menyebar, baru Makkah dan Madinah, belum sampai negara-negara lain. Gampang satu umat ini. Maka cukup satu hadis ini keluar, enggak ada perbedaan, matlaknya enggak ada, satu tempat, Madinah dan Mekah. Tapi ya, begitu ada perluasan penaklukan sehingga negara yang jauh ada perbedaan waktu. Kita sudah sholat subuh, sudah kajian, mereka masih tidur di Saudi. Akhirnya inilah ada perbedaan waktu sehingga ada perbedaan itu pula. Yang kedua ada hadis Nabi begini, mohon maaf, terkait dengan larangan kalau kita buang hajat tidak boleh ngadep kiblat. Kan Nabi sampaikan hadisnya waktu di Madinah, kata Nabi begini, kalau kalian buang hajat jangan ngadep kiblat. Tapi syarriku au gharibu, menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Lah kita gimana? Kiblat kita ngadapnya ke barat. Sedangkan hadisnya hadaplah ke barat. Kan begitu, ada perintah menghadap ke barat. Sedangkan Nabi melarang jangan menghadap kiblat. Kalau mau buang hajat, ngadepnya ke barat atau ke timur. Lah kenapa? Karena di Madinah arah kiblat itu arah ke selatan, bukan arah ke barat. Lah kita arahnya ke barat, lah gimana? Memahami hadis itu gimana? Kan begitu. Nah, perlu kita hadirkan ulama-ulama yang paham masalah-masalah seperti ini. Oh, maksudnya itu karena memang pada waktu itu hadis ini dikeluarkan Nabi dan beliau sedang di Madinah. Di waktu itu Madinah menghadap arah kiblatnya dan sampai sekarang itu ke arah selatan. Makanya kata Nabi,
menghadaplah ke barat. Lah kita kalau ngikutin hadis itu ngadap ke barat, ngadap kiblat. Ya kan begitu. Sampai di sini paham ya? Jadi legowo kita mau ikut yang mana? Mau yang tanggal 15 puasanya atau yang tanggal 16. Kalau kami pribadi ya memang dari awal memutuskan tanggal 16 puasa Arafah. Yang jelas kita sudah paham ini ada ilmunya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat keutamaan Zulhijjah karena kita akan membahas sedikit tentang Idul Adha. Ini mungkin sudah banyak dibahas oleh para ustadz dan yang jelas intinya satu. Persiapkan diri kita untuk menghadirkan setiap peluang kebaikan di 10 awal Zulhijjah. Perbanyak puasa sunnah, bagus. Ya kan? Takbir, tahmid, tahlil. Bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah ketika berangkat menuju pasar, mereka bertakbir di 10 awal Zulhijjah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai terakhir. Ada yang dengar, Abu Hurairah takbir tuh. Yang dengar akhirnya ngikut. Sampai pasar itu bergemuruh dengan takbir. Bergemuruh dengan takbir. Ya kan? Makanya potensi amal kita di 10 awal Zulhijjah ini silakan. Jenengan mampunya apa. Tapi jangan dilewatkan. Yang mampunya sedekah, bantu orang, puasa. Dan ulama menganjurkan sebaik-baik zikir adalah baca Quran. Khatamkan Al-Quran dalam 10 awal Zulhijjah. Ya Allah, berat ya. Berat, Ramadan aja enggak khatam. Ini 10 hari. Betul. Kan gitu. Nah, jadi ya, karena puasa puncaknya tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa sunnah. Jenengan jangan lewatkan. Sampaikan ke anggota keluarga puasa di hari ini. Lalu esok harinya tanggal 10 ibadah terbaik setelah sholat Idul Adha adalah kurban. Gitu, ya. Jadi kurban. Perbanyak puasa, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, ya. Dan setelah Al-Quran, zikir yang terbaik apa? Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Silakan mau dalam hati, mau dilafazkan. Kita berharap mudah-mudahan kalimat ini yang terakhir menjadi kalimat yang keluar dari lisan kita. Iya Pak, Bu, jadi kalau terakhir kita mau wafat itu, sakaratul maut, mengucapkan la ilaha illallah itu sulitnya luar biasa. Makanya mentalkin orang yang sudah mau meninggal itu ada caranya. Gak bisa Pak nyebut, gak bisa. Nyebut Pak, la ilaha illallah. Ya, pelan-pelan dikasih waktu. La ilaha illallah. Di telinga sebelah kanan, berhenti dulu. Itu untuk mencernanya saja itu sulit. Bisikan lagi la ilaha illallah. Baru bergerak tuh mulutnya belum terucap. Kasih jarak sebentar. Karena beratnya luar biasa. Di situ perang yang terbesar antara kita dan iblis itu di situ. Sampai kalau sudah bisa la ilaha illallah, mampu bapak itu atau ibu itu mengucapkan la ilaha illallah, sudah jangan diajak ngomong lagi. Ya, jangan diajak ngomong lagi. Ya. Apalagi disemangati, oh hebat, Masya Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bapaknya nyimbat, ngono tole. Maka terakhir kalimat yang diucapkan bukan la ilaha illallah tetapi ngono to. Sudah, kalau dia sudah la ilaha illallah berhenti. Jangan diulangin lagi. Karena enggak gampang, enggak semua orang mampu mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Udah, diamkan. Semua diam. Al-Qur'an stop dulu. Udah, heningkan suasana. Ya kan? Heningkan suasana. Bila perlu semprot pakai parfum daerah sekitar. Kenapa? Karena malaikat pada datang. Malaikat suka dengan aroma wangi-wangian. Kan begitu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang meringankan sakaratul maut kita adalah sedekah. Itu ringan. Makanya ini ada kesempatan sedekah 10 awal Zulhijjah. Sedekah puncak adalah kurban bagi yang mampu. Gitu ya. Kurban bagi yang mampu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir, ya kan, kemudian puasa, salat dan kurban. Nah, kita bahas sedikit tentang kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurban ini Masya Allah enggak banyak pembahasannya. Cuman kadang-kadang kita bingung saja. Ini gimana caranya? Ya. Di hukumnya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ada 3 hukum ya. Pertama, hukumnya sunnah muakkadah menurut mayoritas ulama. Sunnah yang sangat dikuatkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali. Menurut Imam Abu Hanifah, hukum berkurban itu wajib bagi yang mampu. Hukum ketiga, bagi orang yang bernazar, maka hukum kurbannya wajib. Ini pengen jual tanah, atau anaknya habis selesai ujian, atau mau masuk kuliah. Kalau anakku diterima di UNS, aku kurban. Diterima, maka hukum kurbannya wajib. Dan yang berkurban tidak boleh makan dagingnya. Disedekahkan semua. Kenapa? Karena dia nazar. Ya. Kalau enggak nazar, cuman pengen niat, aku nanti pengen kurban lah. Ada duit kurban. Boleh enggak dia makan dagingnya? Boleh. Ya. Itu. Yang kedua, atas siapa disyariatkan? Disyariatkan hewan kurban ini satu keluarga satu kambing. Satu keluarga satu domba kambing. Jadi enggak satu orang satu. Tapi kalau punya duit satu orang satu bagus. Tapi awalnya begitu. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah kurban 100 ekor onta. 65 disembelih sendiri, sisanya disuruh Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah Ali bin Abi Thalib nyembelih sisa dari hewan kurban Nabi enggak ngasih Ali duit, nih terima kasih udah nyembelihin, enggak dikasih. Ya, enggak dikasih. Bukan berarti enggak boleh minta upah nyembelih, bukan berarti enggak boleh. Boleh. Nah, Nabi pernah berkurban 2 ekor domba. 2 ekor domba. Ketika nyembelihnya, ini ada pelafazannya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari keluargaku dan dari umatku, kata Nabi. Ya. Pertama, Nabi nyebutkan namanya min Muhammad. Kurban ini dari Muhammad. Wa min ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad. Dari ucapan inilah saat Nabi menyembelih, ulama berbeda pendapat terkait dengan satu kalimat terakhir. Dan terimalah kurban dari umat Nabi Muhammad. Pada waktu itu, pada waktu beliau nyembelih hewan kurbannya, itu umat Nabi Muhammad ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Nabi Muhammad bilang, dan dari umat Muhammad. Artinya seluruh umat Nabi Muhammad ini masuk dalam pahala kurbannya Nabi. Maka di sini ulama mengatakan ini dijadikan landasan hukum bagi mereka yang ingin berkurban bagi orang yang sudah meninggal. Boleh enggak? Maka di sini kalau melihat kalimat umat Nabi Muhammad, karena umatnya ada yang sudah meninggal, itu boleh. Boleh, tapi ulama berbeda menjadi 3 pendapat terkait dengan kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Satu pendapat Imam Abu Hanifah.
boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal, tapi dagingnya enggak boleh dimakan oleh yang berkurban. Semua sedekahkan. Enggak usah minta-minta. Ya. Kurban atas nama ibu, atas nama bapak, udah dagingnya semua untuk sedekah. Kalau pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, tidak boleh berkurban untuk almarhum, orang yang sudah meninggal, kecuali dia berwasiat. Nih bapaknya nih sebelum meninggal, nah nanti kalau kau ada rezeki, tolong kurbanlah atas nama bapak. Itu wasiat. Boleh kata Imam Syafi'i. Tapi kalau dia enggak sempat berwasiat, enggak boleh. Enggak boleh. Ini pendapat kedua. Nah, pendapat yang ketiga inilah yang banyak diamalkan hampir di seluruh dunia. Yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hambali. Boleh berkurban atas nama almarhum, baik dia berwasiat atau tidak, dan dagingnya boleh dimakan. Aman ya? Aman dah itu. Jadi fulan mau kurban atas nama almarhum bapaknya, udah sah, boleh. Boleh enggak dia minta dagingnya? Boleh. Gitu, ya? Boleh. Itu ya. Yang berikutnya terkait pembagian tadi, pembagian daging. Ini yang sering menjadi masalah dan merepotkan panitia. Ya. Jadi panitia itu resikonya besar, Pak. Ini ada panitia kurban, hadir nih. Nih, ada beberapa tahun yang lalu kasus begini. Besok kan lebaran. Besok lebaran. Sore-sore yang berkurban ngantarkan kambing ke panitia. Ketika diterima, Pak, kelihatan sehat. Kelihatan sehat kambingnya. Diterima sama panitia. Bismillah. Diterima sama panitia. Diikat. Besok paginya Bapak Ibu. Ya kan? Kambing mau dipindah. Ternyata kambingnya sudah mati. Sudah mati kambingnya. Itu tanggung jawab siapa? Panitia? Hah? Mana panitia? Mana? Angkat tangan yang panitia. Kalau terjadi begitu tanggung jawab siapa, Pak? Mau ganti jenengan 3 juta loh. Hah? Terjadi itu. Terjadi. Mati. Heboh di kampung itu. Ada yang nuntut, pokoknya enggak mau tahu. Panitia harus ganti. Bingung panitianya. Iya. Yang lain, itu bukan kesalahan panitia kok. Masa panitia harus akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Dipanggil yang kurban. Ternyata yang kurban ini orang ketiga. Dia punya adik nih. Misalkan adiknya di Karanganyar. Kakaknya di Karanganyar, adiknya di Sepanjang sini. Dia pengen kurbannya di Sepanjang. Adiknya bilang, kakaknya bilang yang di Karanganyar, "Dek, aku mau kurban ya. Harga kambingmu berapa?" 2 juta. Ya udah, dikirim duit. 2 juta ke Sepanjang. Adiknya punya kambing. Nah, dikirim sama adiknya. Ternyata kambing adiknya ini memang penyakitan. Tapi enggak ngomong-ngomong, panitia salahnya mana? Enggak diperiksa dulu. Adiknya salah, panitianya salah. Ya kan? Udah diserahkan. Dan salah juga kakaknya. Husnuzon kepada adiknya, enggak periksa lagi. Salah semua jadi 3-3-nya. Nah, udah diantarin. Ternyata sakitan. Akhirnya apa? Udah damai. Akhirnya diputuskan tidak wajib mengganti. Makanya hewan kurban itu pilihan. Ada penyakit yang enggak boleh terdapat pada hewan kurban, enggak sembarangan. Ya. Nah, panitia itu karena enggak dikasih upah mereka itu untuk ngerawat. Ini kambing, sapi kapan diserahkan? Pagi harinya apa malamnya? Pagi, aman berarti ya, nggak ngerawat ya, aman ya, aman. Nah, penyakit dulu ya, penyakit hewan kurban itu kalau ada 4 penyakit ini nggak boleh dijadikan hewan kurban. Makanya Bu, selalu kita ingatkan, daging terbaik itu adalah daging hewan kurban. Kenapa?
Pilihan. Kalau di pasar itu jenengan beli daging sapi, daging kambing, itu kan mungkin ada sapinya sudah sakit-sakit, daripada mati sembelih. Atau sapinya makan sampah sembelih, jual di pasar. Tapi kalau daging kurban harus sehat, harus gemuk. Pilihan. Dan niatnya itu untuk Allah, makanya rasanya enak. Rasanya enak. Gak boleh juling matanya, gak boleh buta. Kakinya gak boleh pincang. Apalagi gak boleh sakit, gak boleh kurus. Sampai gak ada sumsum. Artinya pilihan. Terus gimana? Kalau dia di pasar beli sehat walafiat, diantar sama orang pasar, mau diturunkan Pak, sapinya ngamuk, patah kakinya, kurban masih seminggu lagi, boleh nggak sapinya itu? Kan dalam hadisnya nggak boleh kakinya pincang. Lah itu bukan pincang lagi, patah. Boleh nggak sapinya dikurbankan? Jadi begini, biar nggak ragu lagi nih panitia. Ditanya yang mau kurban, Pak, jenengan waktu belinya gimana kondisinya? Sehat walafiat? Sehat. Cuman pas diantar saja nih kakinya jatuh duluan sehingga patah. Maka dia sah, boleh Yang penting saat dia membeli itu pastikan bahwa hewannya sehat. Kalau dalam perjalanan ada kejadian ini itu tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Ya. Nah, pembagian tadi gimana? Ya tentunya yang paling afdol itu disedekahkan semua. Ya, ambil sedikit aja bagian hatinya, bakar, langsung makan. Ya kan? Tapi kalau mau ambil sepertiganya. Jangan melebihi itu, ya. Jangan nyerahkan ke panitia. Ini panitia meski udah rapat nih. Udah rapat, ya. Enggak apa-apa, lewat dikit Bu ya waktu kita. Dikasihkan ke panitia. Biasanya orang sapi itu Pak, yang kurban dapat berapa plastik Pak? Panitia ngasih yang kurban, ini kan satu sapi ada 7 orang. Ada ketentuan enggak sama panitia? Berapa plastik Pak? Oh begitu. Satu sampil, paha belakang sama kepala bagi 7 orang. Oke. Itu sudah sepakat semua tuh. Dan yang kurban udah tahu. Udah, oke. Udah diumumkan, alhamdulillah. Setelah itu ada nggak yang mesen bisik-bisik lagi? Pak, nanti saya punya teman 2 kresek ya. Ada nggak yang begitu Pak? Jujur, nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tempat yang berbeda ada begitu. Sudah dapat jatahnya, bisik-bisik panitia. Pak, nanti saya 2-3 plastik ya. Saya punya adik di sana, punya teman di situ, tolong ya. Kalau itu sudah jadi kesepakatan bahwa yang berkorban sapi itu dapatnya seperti yang disampaikan sampil sama kepala bagi 7, maka yang berkorban sudah nggak boleh lagi bisik-bisik, Pak nanti jeruannya Pak nanti kakinya Pak nanti untuk adik saya, nggak boleh lagi. Karena itu sudah menjadi syarat. Sudah menjadi syarat. Dan ini masih berlaku dan terjadi di beberapa tempat. Ya. Kalau jenengan nggak ikhlas, nggak ridho, nggak usah serahkan ke panitia. Potong sendiri, kuliti sendiri, makan sendiri, silakan. Kan Imam Malik begitu. Kata Imam Malik nih, orang yang berkurban itu boleh dagingnya mau dimakan sendiri boleh, mau diserahkan, dibagikan juga boleh. Tapi Imam Syafi'i enggak. Sepertiga. Sepertiga dimakan, sepertiga hadiah, sepertiga sedekah. Ini kenapa bedakan sedekah dengan hadiah? Karena nanti kan kita punya teman orang kaya, sudah sering kita bahas. Kita punya teman orang non muslim, maka dikasihlah dia atas nama kalau atas nama hadiah. Kalau sedekah ini untuk fakir miskin, gitu ya. Nah, inilah lebih kurangnya yang bisa kami sampaikan terkait dengan kurban. Silakan kalau mau ada yang didiskusikan, ditanyakan,
atau hal yang sudah kami sampaikan. Kalau masih ada yang belum jelas, kami kembalikan ke panitia. Kalau tidak ada maka kita cukupkan karena waktu juga sudah jam 7. Tapi kalau ada silakan kita diskusikan. Syukron jazakallahu khair dumateng Al Ustaz Dimyati LC ingkang sampun ngaturaken kaitanipun kalih kautamen sedasa dinten awal Zulhijjah ingkang sakmenika kita sampun mlebet wonten ing awal wulan Zulhijjah sinasa wonten perbedaan pun dipun jelasaken kanthi gamblang mugi-mugi pun jelas nggih benesah dados napa permasalahan kaitanipun kalih kurban ugi sampun dipun aturaken. Mbak bilih tasih wonten babab ingkang menika ganjel kusipun panitia. Monggo tasih kula paring wedal gangsal menit krana niku wau kita awiti jam 6 langkung sedasa. Lah niki jam 7 langkung gangsal menit tasih enten wedal gangsal menit monggo mbak bilih enten pitangletan kula aturaken dumateng jamaah. Wonten? Nggih. Tadi kan sudah disampaikan bahwa di sini diumumkan yang kurban itu mendapat 1 sambil dan kepala dibagi 7. Tapi terus dari panitia mendapat bagian lagi, jatah umum gitu. Itu boleh enggak? Ya. Kan pembagian jatah ada, tapi nanti pembagian secara warga dia dapat lagi. Enggak masalah. Enggak masalah. Oh ya, yang kedua nih yang sering ditanyakan nih. Untuk konsumsi panitia. Kan begitu, ya kan? Nih habis motong, nggak tahu di sini di Setup begitu berlaku terus ya. Ada 1 kambing kami potong 1 untuk dimasak bareng-bareng. Masak, makan sak kampung, sak RT, sak 2 RT, karena semua hadir, ya. Jadi sholat, pulang ke rumah ganti baju, panitia masak kambing, terus yang ada juga telur karena ada yang nggak suka kambing. Itu gimana hukumnya kalau ada hewan kurban dimasak buat panitia? Selama kita izin sama yang bersangkutan dan mendapatkan izin itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah tanpa izin karena ngerasa panitia, udah aku tanggung jawab, nggak bisa. Harus izin dulu. Oh ini siapa ini punya? Oh kambingnya Bapak Fulan. Pak, nanti kambing jenengan kami potong duluan. Tapi nanti kita masak kita untuk makan bareng-bareng. Tapi dikasih lah dikit dia, mungkin paha depan ya. Ini belakang nggak apa-apa, pokoknya dikasih lah. Mungkin dia juga pengen masak ya. Nah, udah. Tapi yang nggak boleh 1. Nih ibu-ibu kadang-kadang lupa nih, karena dia masak, akhirnya nyisikan dulu nih buat anak suaminya, sisihkan di plastikin. Taruh disimpan, nggak boleh, nggak boleh. Oh iya. Terakhir aja kalau ada sisa, alhamdulillah, nggak ada jangan begitu karena anak dan suami sudah hadir di situ, udah makan juga di situ. Oh iya. Apalagi ikut nyaca-nyaca siap plastik masuk enggak boleh. Ada begitu. Ya. Dan yang lebih parah di Palur, Pak. Kan udah pernah kita sampaikan di kajian. Di Palur itu ada salah satu masjid enggak usah kita sebutkan. Itu memang spesialis apa ya? Mohon maaf ya. Kalau bagian vital hewan itu apa namanya? Nah, mohon maaf ya, spesialis tornado kambing. Itu setiap kali panitia mau ini itu udah hilang duluan. Betul, Pak. Sampai suatu hari di salah satu sholat tahun keberapa gitu, itu mungkin dia lupa atau enggak enak, ya. Ketinggalan, Pak, sampai baunya itu bau bangkai. Dicari-dicari ternyata iya, ditaruh di mana gitu. Ya Allah, sampai segitunya. Itu enggak boleh, itu namanya mencuri. Mencuri, iya, ya. Jadi yang nyembeli kalau memang mau dibayar, bayar pakai uang, enggak boleh dikasih daging, enggak boleh dikasih kulit. Ya, bayar dulu. Kalau ternyata yang nyembeli itu sudah biasa, di sini di Setup itu enggak dibayar, udah biasa. Tapi sama yang kurban misalkan mau ngasih silakan. Pak, nanti tolong jatah beliau ini ditambah 1 ya dari saya. Boleh. Karena itu bukan upah. Yang enggak boleh itu dijadikan upah. Kulitnya dijadikan upah enggak boleh. Kepala jadikan upah enggak. Pokoknya upah dari uang, jangan dari bagian. Karena Nabi melarang itu dalam hadisnya.
Man ba'a jilda udhiyatin, siapa yang jual kulit hewan kurban maka tidak sah kurbannya. Artinya tidak boleh juga dijadikan sebagai ongkos upah motong hewan.